Luapin aja semuanya. Saya tahu kamu masih tutupin perasaan Mbak Adel. Hati kamu tuh terbuat dari hati lagi, bukan dari besi. Kamu harus apa adanya juga. Saya lihat kamu udah cukup banyak menderita sih, tapi bukan berarti harus menyakiti pria lagi dengan jampi-jampi tali pocong perjaka. Kalau kamu ingin nangis, kenceng-kencengnya nangis aja, Mbak Adel. Kau nggak boleh bohongin perasaan Mbak Adel. Terakhir punya pasangan tuh kapan, Mbak Adel? Ada beberapa tahun lalu lah. Berapa tahun? Ya, sekitar 2-3 tahun yang lalu. Waktu itu pisahnya karena disakiti. Yang terakhir, Iya. saya yang meninggalkan. Kenapa, Mbak Adel? Kan biar impas dong. Biar impas. Iya, kan sama-sama laki-laki. Biar dia rasa apa yang saya rasa. Sama kayak yang ketiga-tiganya pun begitu. Mereka kembali sama saya. Mbak Tinggalin. Ya, bukan saya tinggalin aja. Saya sudah bikin dia merasa tergila-gila sama saya. Dia udah mau sama saya lagi, udah lebih dari yang kemarin. Terus saya lepas begitu saja. Yang dua saya bikin gila. Yang satu yang paling parah karena emang itu ada rencana saya mau menikah. Di beberapa tahun itu, saya bikin... Hah? Bernana. Iya. Itu sekarang gimana nasibnya? Nggak tahu. Kalau yang gila yang saya tahu, kalau kemarin-kemarin beberapa bulan dia sehat. Karena saya bikinnya tidak langsung gila total, Mas. Iya. Gak enak. Gak enak dong kalau kita mau mati. Pelan-pelan. Jadi maksudnya gimana tuh pelan-pelan bikin gila? Pelan-pelan tuh ya nggak langsung nggak gila total seumur hidup dia gila, nggak. Berapa bulan dia sadar sehat, berapa bulan dia ini kan enak kita ngelihatnya. Melihat orang lain menderita tuh enak bagi dia. Iya, Sebenarnya, enak karena tapi, saya juga tersakiti kan kemarin. jujur sih, tapi ya saya ngelihat Mbak Adel bukan sosok yang tapi jujur nih, kamu tuh ngerasa kayak gini tuh gara-gara dilukain sih baru bisa jadi kayak begini Mbak Adel. Sebenarnya pada dasarnya dia di kehidupan yang di usia 20, 30 dia tuh anak yang baik-baik, orang yang baik, tapi jadi orang yang jahat Karena disakitin. karena dendam terhadap cinta. Jadi seperti ini, mencari black magic. Aduh. Dendam karena cinta, mencari ajian-ajian yang aneh banget. Ini dengan tali pocong, perjaka, lalu kemudian pakaian dalam, itu mengundang makhluk-makhluk gaib lainnya kah? Atau gimana? Karena kok kayaknya seperti Mbak Adel ini kehilangan rasa manusiawinya ya. Iya. Yang langsung ya jadi gila, enak. Iya, Jadi bernanah, biasa aja gitu. bener. Saya Iya, ngerasa. hati saya kan bernanah, hati saya terluka kan gak ada yang tahu. Lihat deh. Siapa yang sudah dia bikin sama saya. Sebegitu terpuruknya saya, sebegitu hancurnya saya, mau dikerjain, mau diapapun itu udah sepertinya, stuck gitu loh hidup saya kayaknya di situ kemarin itu. Jadi kalau yang dua itu saya tidak bikin dia seperti yang ketiga, karena saya juga tidak terlalu cinta. Jadi ya beberapa bulan sadar, beberapa bulan enggak. Karena waktu kemarin itu pas dia sadar, pas dia masih sehat gitu ya, dia kan pacaran. Nanti kan digila lagi, ditinggal lagi dong sama perempuannya, kan begitu. Jujur saya ingin bertanya terus terang Mbak Adel. Mbak Adel, saya ngerasa ada tangisan di hati kamu. Apakah betul? Iya. Apa yang bikin sedih atau yang bikin menangis itu apa? Apa yang dirasakan hingga menangis? Apa ya? Sakit yang masih berasa, Mas. Luka yang masih, Saya minta tisu. luka yang masih apa ya? Mbak Adel, nggak semua pria ya. Iya, makanya saya tidak menyakiti yang lain itu. Roy, saya cuma menyakiti mereka bertiga karena di situ dimana keluarga sudah pada tahu dan saya akan menikah sama dia segala macamnya, terus tahu-tahu seperti itu kan.
Saya merasa di titik yang paling rendah, merasa tertipu, merasa disakitin. Ya udah, kan ada tawaran. Kamu mau bikin apa saat itu? Kamu mau bikin apa sama dia? Yang pertama kan, oh, saya pengen dia gila deh, tapi jangan permanen. Ya, semusim. Dan sekarang masih seperti itu kan? Kalau sekarang sih, kalau yang saya dengar tidak. Yang jelas mereka sudah menikah. Oh, Mereka jadi sudah waktu menikah. itu tidak jadi menikah dengan Mbak Adele karena Iya. ada perempuan lain. Oh iya, jelas. Semuanya gara-gara itu. Ah, Sampai yang ketiga itu yang benar-benar saya sakit karena dia berjalan dengan saya sampai akhirnya perempuan itu hamil. oh, perempuan lain Ya. hamil? Perempuan itu hamil dan kita ada planning ingin menikah. Bagaimana perasaannya, Mas? Tuh udah nggak bisa lagi. Saya minta tisu. Tapi Mbak Adele, kamu pernah disakitin hati sama laki-laki nggak? Pernah sih. Cuman kan balik lagi ya. Kalau misalkan kita punya rasa maaf sih, nanti pasti dapetin yang lebih gitu nanti. Teori gampang, Mbak. Iya sih memang. Teori gampang. Saat kita menjalaninya, saat merasakannya itu nggak sama semudah seperti yang lo omong. Iya karena nggak sesakit itu juga sih kalau saya pernah rasain. Mbak Adele, saya tahu kamu sakit hati dan kamu pengen menangis. Kamu tangis kenceng-kencengnya Mbak Adele. Yang udah berlalu. Saya lihat kalau semakin kamu dendam, makin banyak pocong yang ngikutin kamu loh. Tapi saya lihat kamu itu orang yang sangat pemaaf sebenarnya. Saya bisa memaafkan Roy, tapi rasa sakit dan luka saya ini yang belum sembuh. Kamu pelan-pelan bisa, kalau nggak Udah kamu lama, Roy. diganggu. Nanti kalau kamu, saya lihat kamu diganggu oleh sosok makhluk halus berbentuk pocong itu loh. Ada banyak gangguan-gangguan. Gak Saya- semua pria ya itu menyakiti perempuan. Jadi tiga-tiga yang laki-laki itu mantannya Ya, udah menderita juga gitu loh. Jadi saya rasa untuk berhentiin semua dendam dan jampi-jampinya. Ada juga jampi-jampinya ya Roy? saya nggak tahu kok jampi-jampinya. Saya cuma dapat itu aja, Roy. Cuma dapat kain kafan perjaga itu, sama saya minta waktu itu dikasih. Terus udah gitu di dalam itu sudah ada. Di dalamnya diselipin sesuatu Iya, ya. diselipkan sesuatu untuk menarik. Entah kenapa ya, Bay. Saya selalu lihat Mbak Adele itu bukan sosok yang melukai saya atau melukai orang lain atau melukai itunya gitu. Tapi saya melihat Mbak Adele tuh jauh ke dalam tuh kayak sebenarnya korban. Ya. It's okay, don't touch me. Kenapa Mbak Adele? Kalau kamu ingin meremas tangan saya dan merasakan sesuatu, Saya nggak mau balik lagi di sana. Saya nggak mau ngerasain itu lagi, Roy. kamu seorang perempuan, jadi harus bangkit, Mbak Adele. Kalau memang tangan aku tadi bisa ngelepasin makhluk halus di badan kamu, keluarin aja. Dan air mata tuh memang gak boleh disembunyiin juga sih. Tangis yang sekenceng-kencengnya biar kamu lega, Mbak Adele. Dan satu lagi, iya, saya pokoknya ingin berpesan. Ini perasaan Mbak Adele ini mewakili beberapa kaum wanita sih sebenarnya. Ya. Izinkan Mbak Adele, kalau emang sudah mau nangis keluarin. Karena air mata terpendam itu justru yang akan melahirkan dendam. Sakit, Roy. It's okay. Saat dia jalan sama kita, tapi dia tidur dengan wanita lain dan sampai hamil. Ya. Saat jalan sama kita dia tidur sama wanita lain. Dan sampai hamil. Sampai hamil gitu loh, Bay. Dan saat itu dia sudah minta maaf sama saya. Saya maafkan. Saya maafkan, Roy. Saya maafkan. Terus kita mulai lagi dari nol. Oke. Akhirnya
Dia bilang ayo kita nikah, ayo. Tapi selang beberapa minggu, nggak sampai sebulan 2 minggu setelah itu, kembali lagi dengan perempuan itu. Sabar ya Mbak Adel. Saya merasakan di sini sebenarnya dia dipengaruhi oleh sosok yang makhluk astral ya. Selain daripada hati, sebenarnya Mbak Adel tuh hatinya lembut loh. Saya bisa jamin 100% dia tidak akan melukai kalian. Iya, terasa sih. Saya merasakan aura kesedihan daripada kebencian. Dia punya kebencian, tapi saya merasakan sebenarnya dia juga tidak hanya menyakiti laki, tapi dia menyakiti dirinya sendiri gitu. Hidup bagi dia udah nggak ada artinya. Udah Itu nggak yang ada saya semangat rasakan. lagi Tuh, Mbak Adel jangan seperti itu. Harus kuat. Kalau kamu bunuh diri gara-gara masalah pria, kamu bodoh Mbak Adel. Dia pernah coba untuk bunuh diri, Roy. Kamu pernah melakukan perbuatan bodoh kan Mbak Adel? Apa yang kamu lakuin, Mbak? Saya waktu itu coba bunuh diri ke laut. Ke laut. Dan waktu itu sore. Nggak ada kepikiran sebenarnya, nggak ada niat sama sekali. Cuma mungkin saat itu pikiran lagi tidak menentu, saya lari aja jalan itu. Terus ada kebetulan orang yang nelayan gitu ya. Mungkin saya udah nggak tahu lagi, saya mau ke tengah aja. Udah nggak sadar gitu ya. Ke tengah aja, kayaknya Ada santai yang aja. diikutin seolah-olah. Nggak, saya ngikutin itu aja, kayaknya tuh saya kosong gitu. Kayaknya jalan aja biasa. Orang udah teriak ternyata, dari tadi tuh ternyata yang tadinya cuma beberapa orang di pinggir pantai itu, sampai mungkin ada orang lewat, kadang ngeliat saya kok dipanggil nggak nyaut-nyaut mungkin. Akhirnya mereka lari terus tarik. Terus 2 kali minum sesuatu ya, memang itu obat ya, saya minta dari teman saya. Dosisnya lumayan tinggi. Dan saya Obat. pun sempat dilarikan. Obat serangga. Enggak, berupa pil. Saya tidak tahu, saya cuma minta tolong dong. Enggak tahu, kata dia sih penenang, kata dia. Makanya Terus saya minumnya. dimakan Iya, saya banyak. overdosis. 10 ya. Waktu itu 10, terus udah gitu dilariin di rumah sakit. Kesedot lagi, yang kedua ini. Bunuh diri. Coba lihat Bay, ada bekasnya. Enggak ada bekasnya lagi mas. Karena Bagus itu lah. belum sempat saya ini. Jangan dong Mbak Adel. Jujur saya tuh melihat orang dari hatinya dan dari apa adanya. Tidak dari fisik dan tidak dari apapun jenis kelaminnya. Saya melihat Mbak Adel tuh sosoknya lembut loh. Saya bisa menyentuh kamu ke kedalaman hati kamu yang baik. Tapi Mbak Adelnya sendiri nerjunin diri kegelapan di sini. Saya ngeliat ada pocong, ada mati bunuh diri, nangis-nangisan. Saya ngerasain itu loh. Saya ngerasain. Saya pengen pesen sih Mbak Adel, hidup kamu tuh lebih berarti daripada laki-laki doang yang nyakitin kamu. Saya boleh gak lihat jimat-jimat kamu? Boleh. Boleh Ada diambil, di mana? Mbak Adel. Iya, bentar. Saya butuh gloves juga. Jimat-jimat itu justru mengundang makhluk-makhluk astral lain, makhluk gaibnya untuk mempengaruhi Aku dia nggak ngambil kuat, Mas. keputusan gitu ya, Roy. Beneran. Betul sekali, Bay. Aku Cara nggak kuat. mikirnya intinya. Cara pikirnya sangat sempit sekali sebagai seorang wanita ya. Jadi saya rasa turut prihatin sih tentang Adel. Disakiti pria sehingga membuat Adel kehilangan kesadaran dan bahkan ingin bunuh diri ke laut. Seperti itu loh. Berkali-kali loh, 3 kali tadi percobaan bunuh diri. Ya, perasaan seorang wanita sangat halus Gara sekali. ini ya, Iya. bahaya. Tiba-tiba merinding. Saya bentar. Aduh, itu apa Mbak Adel? Ini dikasih terus ada sesuatu di dalamnya. Ini. Di dalamnya tuh apa? Saya tidak tahu, cuma langsung sudah dikasih sama orangnya. Gak pernah dibuka? Enggak, saya nggak Masukin ke dalamnya gimana? Nggak tahu, dijahit kayaknya sama dia. Ini dari sini. Nih. Oh dibuka, dijahit. Ya. Oke.
Itu bunga Ini untuk ritualnya aja yang biasa, yang maksudnya simbol saya kemarin waktu saya dimandikan ini. Oh iya, simbol-simbol. Ah, terus ini kain yang sisa. itu tali pocong ya? Iya kan saya cuma satu ngambilnya. Ini udah lama loh mas. Oke. Saya percaya loh satu hal. Kekuatan black magic dikalahkan oleh cinta kasih. Saya punya cinta kasih di sini. Dan kamu punya kebencian. Tapi tak kenapa ya Mbak Adele ya. Kalau lihat saya Mbak Adele jadi Mbak Adele yang di usia 20 tahun yang tidak membenci sih. Mungkin waktu pas usia 20 saya belum lahir kali ya. Dan saya merasa saya ingin balik kamu ke usia yang masih polos itu Mbak Adele. Saya tahu ini barang-barang ini kotor dan punya jimat dan punya sesuatu yang aneh. Tapi hati kamu lebih bersih. Memang benar ngomong itu gampang. Tapi saya ngerasain. Mereka juga ngerasain hal yang sama. Gitu loh. Ngerti kan ya? Rela nggak untuk menghentikan ritual ini? Oh Membuang iya, jimat-jimat ini? saya rela mas, karena Melepas dendam dan memaafkan iya, semua makanya orang saya yang telah datang ke menyakiti. sini mau minta tolong sama Roy untuk apa yang ada di hati ini, dendam atau sakit. Minta. Baik, saya minta gunting. Benar-benar ini terus bikin dia terasa dendamnya gitu-gitu iya, ya, Roy? betul. Mbak Adele, saya ingin menanyakan pertanyaan yang paling dalam banget dari Roy Kiyoshi. Sejujurnya, kamu menilai diri kamu sendiri baik atau buruk? Baik mas. Iya, saya percaya itu sih. Saya bukan memuji diri saya sendiri, tapi saya kalau sudah sayang dengan seseorang, saya sayang sekali mas. Iya, Walaupun baik, saya terima kasih. maaf, saya mungkin tidak bisa memberi lebih seperti perempuan di luar sana yang kak saya pacaran tapi tetap ada batasan. Nah itu yang sering saya merasa kecewa karena mereka rata-rata berselingkuh dari saya yang mereka tidur dengan perempuan lain. Oh, Jadi- karena Anda tidak memberikan Saya nggak bisa mas. dan Anda tetap menjaga. Iya, alhamdulillah, Rabbil alamin itu. Itu kan sesuatu yang harusnya membuat Anda jauh percaya diri seharusnya. Tapi karena hal itu saya ditinggalkan sampai akhirnya yang puncak dari kesakitan saya dari yang sebelumnya, titik yang paling itunya di mana akhirnya perempuan itu hamil Iya, dan tidak tidur dengan saya. Saya pacaran sama dia udah cukup lama mas. berapa tahun? 5 tahun. Sakit ya? Jangan ditanya. Sakit banget ya? Saya tidak menyerahkan itu, jadi saya merasa oh mungkin saya nggak bisa ngasih ini ke kamu. Jadi akhirnya seperti ini. Saya pernah mencoba ya mas ya, seperti mungkin yang seperti gaya pacaran sekarang gitu. Tapi saya tidak bisa melakukan itu mas. Oke, jadi Anda tidak melakukan hubungan badan. Enggak. Saya mau tanya Mbak Adele, melakukan hubungan badan salah nggak Salah. sebelum Iya. waktunya? Melakukan ritual-ritual, memiliki jimat dan nyantet orang, salah nggak? Salah sih mas. Apa bedanya kalau gitu? Bedanya kalau ini terlampiaskan rasa sakit saya. Jadi kan kayak saya mas nyakitin saya kan senang ngeliat mas. Jangan dong. Misalnya kayak yang itu dia bernanah-nanah, ya kan? Dia akhirnya bernanah-nanah itu mas. Bernanah-nanah. Saya pengen kamu gunting semuanya tali pocong perjakanya itu dan BHB. Iya, guntingnya. Tapi ini bisa benar-benar bikin saya jadi kembali baik kan Roy? Tidak Ngikutin. tidak- Iya, Pasti dong. iya ya. Tapi saya minta satu hal dari kamu. Kamu itu harus bangkit sih, Mbak Adele. Kalau kamu mikirin 3 orang lalu tersebut, mungkin bukan lagi kamu di laut, tapi mungkin udah di rel kereta api kali, nabrakin diri. Jangan ya, Aku tahu Roy. tahu ya. Jangan. Oh
semua pakaian dalamnya. Abrak-abrikin. Hati-hati. Kamu mau ke rel kereta api ya? Enggak sih, cuma ke jalan raya aja. Kayaknya enak kalau nabrakin diri Roy. Jadi kan semuanya selesai Roy. Jadi kan saya nggak ngerasain lagi. Jangan dong. Jangan ya. Tapi kalau kamu udah janji sama saya, kamu nggak akan ingkarin janji kan? Enggak Roy. Kita udah bongkar semuanya. Ini digunting juga. Semuanya. Udah lama ini Roy. Iya. Ini kalau ini kan ritualnya begini. Taruh di sini. Caranya? Begini aja nanti kan ditaruh. Nah, sudah saya ini kan dan nanti baca apa namanya? Lilin aja bukan dupa lilin. Terus saya diem aja untuk beberapa saat. Ininya ditaruh. Ini gunting juga. Itu apa sih, Roy? Saya nggak tahu itu apa, tetapi saya ngerasa ini semua negatif. Jujur saya nggak tahu ini mas apa. Saya selama dikasih saya nggak pernah buka. Ini baru Itu dipakai buat apa biasanya? menarik. Berhasil? Berhasil, buktinya banyak. Saya tidak tahu. Saya tidak mau tahu juga tentang energi galam ini, tapi lebih kecil-kecil lagi semuanya. Berantakin.